Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa memanfaatkan daripada nikmat-nikmat tersebut untuk mengkaji dan juga mempelajari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarganya, serta pengikutnya hingga akhir zaman, yang senantiasa selalu menghidupi daripada sunnah-sunnahnya, meneladani daripada akhlaknya, dan semoga kita nanti di hari kiamat diakui sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Insya Allah pada kali ini kita sama-sama akan mengkaji kembali daripada etika memperlakukan kalamullah. Etika memperlakukan kalamullah. Al-Quran sebagai kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai sumber utama daripada ajaran Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Pada presentasi kali ini kita akan membahas pentingnya etika dalam memperlakukan kalamullah dengan rumusan masalah yang mencakup definisi kalamullah, kemudian cara beretika terhadap kalamullah, dan juga tantangan beretika di era digital saat ini. Nah, kalamullah sendiri itu memiliki apa yang dimaksud dengan kalamullah? Yang dimaksud kalamullah adalah secara bahasa adalah ucapan atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah merujuk pada Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tetapi juga merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang harus dihormati dan dijaga sebagai sumber kebenaran dan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Al-Quran sendiri memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Salah satu kedudukan yang dimiliki oleh Al-Quran yaitu yang pertama sebagai sumber hukum utama dalam Islam yang memberikan petunjuk dalam segala aspek kehidupan umat muslim. Kemudian yang kedua sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup yang menawarkan nilai-nilai moral yang harus diadopsi bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga, salah satu kedudukan Al-Quran yang ketiga ini adalah mukjizat. Ini adalah salah satu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang membuktikan kebesaran dan keagungan kalamullah. Kemudian adab. Apa itu adab? Apa yang dimaksud dengan adab? Adab dalam Islam merujuk pada tata krama atau etika yang harus dimiliki bagi setiap muslim. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, adab mencakup pengamalan akhlak mulia yang tidak hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kepada ilmu dan juga kepada guru. Menerapkan adab yang baik membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat dan harmonis dalam masyarakat. Nah, masuk daripada pembahasan inti yaitu etika memperlakukan kalamullah. Etika memperlakukan kalamullah. Salah satu etika kita dalam memperlakukan kalamullah hendaknya yang pertama itu bersuci.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Di dalam tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, beliau mengutip hadis daripada Abu Daud, meriwayatkan dalam kitab Al-Marasil dari hadis Az-Zuhri. Ia bercerita, aku pernah membaca dalam lembaran Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Umar bin Hazm bahwa Rasulullah SAW bersabda, wala yamassal Qur'ana illa tahirun. Wala yamassa, dan janganlah menyentuh, dan tidaklah boleh menyentuh apa Al-Qur'ana, Al-Qur'an, illa tahirun, kecuali orang-orang yang suci. Ya, orang-orang yang suci. Yang demikian itu merupakan penemuan. Nah, beliau memberikan keterangan bahwa demikian itu merupakan penemuan yang sangat baik yang telah dibaca oleh Az-Zuhri dan juga yang lainnya. Dan hal seperti itu sangat layak untuk diambil sebagai pegangan. Jadi artinya seseorang yang ingin memegang Al-Qur'an itu adab yang paling utama adalah bersuci. Hendaknya untuk bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dari bersuci ini muncullah masalah. Bagaimana jika seseorang tidak dalam keadaan suci, kemudian ia ingin membaca Al-Qur'an atau memegang Al-Qur'an? Ya. Maka terdapat beberapa pendapat para ulama, perbedaan pendapat. Adapun membaca Al-Qur'an tanpa menyentuh dari hafalan kita, bagi orang yang tidak dalam keadaan suci, sebagian ulama memperbolehkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, ketika wudhunya batal, namun dalam keadaan hadas besar, namun tidak dalam keadaan hadas besar. Catatannya, dia boleh membaca Al-Qur'an jika dia tidak mempunyai wudu, bukan kondisi dia dalam keadaan hadas besar. Jika kondisi dia dalam keadaan hadas besar, maka hal itu tidak diperbolehkan. Nah, keterangan selanjutnya dikatakan, namun jika dalam keadaan junub, maka hendaknya ia berusaha untuk tidak menyentuh mushaf sama sekali hingga ia bersuci, atau bisa bertayamum. Karena pada akhirnya Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang harus dijaga kesuciannya. Kemudian yang kedua, etika yang kedua adalah membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih. Ya. Membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih. Karena itu menunjukkan penghormatan kita kepada kalamullah. Dalam syarah At-Tibyan dijelaskan, sabda Nabi SAW, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian dijelaskan oleh beliau dalam syarah kitab At-Tibyan, namun jika tidak memungkinkan bagi kita untuk membaca Al-Qur'an di dalam masjid karena suatu keperluan, misalnya pekerjaan atau kesibukan yang lainnya, maka hendaknya ia tetap membaca Al-Qur'an dan berusaha untuk menjaganya. Di mana saja dan kapan saja kita diperbolehkan. Tidak mesti di dalam masjid. Di tempat manapun kita diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, asal tidak pada tempat-tempat tertentu yang dilarang. Nah, di situ dijelaskan tidak dengan syarat tidak berada di tempat yang haram. Nah, tidak berada di tempat yang diharamkan. Demikian juga hendaknya kita tidak berada di tempat yang berisik, penuh gangguan,
atau tempat yang di dalamnya disebutkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tercela, riba, namimah, atau perkara-perkara yang diharamkan, baik melalui lisan, pendengaran, ataupun yang lainnya. Itu harus dijauhi oleh pembaca dan penghafal Al-Quran. Karena ketika engkau membaca Al-Quran, ada hal-hal yang harus dijaga adabnya selama kita membaca Al-Quran. Dalam At-Tibyan, Imam Nawawi mengatakan, qala al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Sya'biyu tukrahu qiraatul Qur'an fi thalathati mawadi'. Dimakruhkan, ya, dimakruhkan membaca Al-Quran pada 3 tempat. Yang pertama, al-hammamat. Apa itu al-hammamat? Al-hammamat itu kamar mandi. Kemudian yang kedua, wal hushush. Apa itu hushush? Hushush itu tempat buang hajat. Nah, al hushush tempat buang hajat. Kemudian yang ketiga apa? Wa buyutir raha wa hiya tadur. Buyutir raha ma huwa buyutir raha. Buyutir raha yaitu tempat penggilingan. Tempat penggilingan. Kalau kita sekarang itu PT lah. PT. Ketika tempat tersebut sedang beroperasi. Kemudian dijelaskan oleh syarahnya. Qala syarih, hadhihi amakinu fiha ghaflatun. Hadhihi amakinu fiha ghaflatun. Tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang di dalamnya terdapat kelalaian. Wa fiha ishtighal. Wa fiha ishtighal. Kesibukan. Tempat-tempat tersebut di dalamnya terdapat banyak sekali kesibukan. Wa fiha kashful lil aurat. Kemudian tempat-tempat tersebut juga banyak terbukanya aurat. Fala yanbaghi lil insani ay yaqra'al qur'ana fi mithli hadhihi al-amkan. Hadza ala qoulihi Syaibi rahimahullah. Oleh karena itu wajib bagi seseorang yang hendak membaca Al-Qur'an, maka tidak pantas seseorang yang ingin membaca Al-Qur'an di tempat-tempat seperti ini. Hal ini berdasarkan daripada perkataan Imam Sya'bi. Kemudian yang ketiga, memuliakan Al-Qur'an. Memuliakan Al-Qur'an. Dalam syarah At-Tibyan dijelaskan bahwa hal ini seharusnya diterapkan oleh seseorang ketika ia ingin membaca Al-Quran, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, atau dalam keadaan majlis halaqah tahfidz. Hendaknya ia duduk bersama murid atau bersama seorang guru untuk membaca. Maka hendaknya ia juga berusaha untuk menghindari daripada tertawa dengan suara keras. Bagaimana jika tersenyum? Nah, di sini dijelaskan dalam syarahnya, adapun tersenyum tidak mengapa. Namun, seseorang yang duduk di dalam majelis Al-Qur'an lalu mengangkat suaranya dengan tertawa, itu bukan termasuk adab. Itu adalah bentuk kelalaian dan buruknya adab. Setiap keadaan ada adab-adabnya masing-masing. Kemudian beliau melanjutkan, sebagian orang bahkan meletakkan ponsel di depannya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita meletakkan ponsel kita di depan kita. Padahal posisi kita sedang membaca Al-Quran. Posisi kita sedang membaca Al-Quran. Lalu muncullah notifikasi dari HP tersebut, sehingga membuat kita yang tadinya sedang membaca Al-Quran, justru kita malah tertawa. Tertawa karena apa? Karena munculnya notifikasi-notifikasi yang ada di ponsel tersebut. Harusnya ketika kita membaca Al-Quran, kita harus menjauhkan daripada ponsel kita.
Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak terganggu. Kita tidak terganggu daripada notifikasi-notifikasi yang muncul di HP kita. Kemudian yang keempat, di antara adab-adab memuliakan Al-Quran adalah membaca dengan tartil. Hal ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dalam syarahnya dikatakan, dalam syarah Tibyan fi adabi hamalatul Quran dikatakan, membaca Al-Quran secara tartil dengan tujuan merenungi maknanya, atau karena tujuan lain adalah sunnah hukumnya. Sebab hal itu lebih dekat kepada makna mengagungkan dan memuliakan Al-Quran secara lebih efektif dan memberi dampak kebaikan di dalam hati. Kemudian dilanjutkan, tidak diragukan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil memberikan pengaruh kepada pembaca juga pendengar, serta menambah keimanan semuanya. Kemudian selanjutnya, ini yang sangat penting bagi kita untuk kita ketahui bersama. Di era digital saat ini, kita diberikan kemudahan untuk mengakses daripada baik hal-hal itu berupa kebaikan atau berupa keburukan. Salah satu kebaikan yang bisa kita mempermudah kita untuk mengaksesnya yaitu membaca Al-Quran melalui ponsel. Nah, ini harus diperhatikan terkait adab-adabnya. Harus diperhatikan terkait adab-adabnya. Meskipun kita membacanya melalui ponsel. Ya, meskipun kita membacanya melalui ponsel. Di antara adab-adab tersebut ketika kita membaca Al-Quran menggunakan ponsel yang pertama. Ini yang sering kita lalaikan. Yang pertama, menghindari gangguan notifikasi aplikasi lain. Nah, salah satu bahaya terbesar membaca Al-Quran melalui handphone itu adalah godaan atau distraksi. Saat mata kita sedang khusyuk membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, tetapi muncullah notifikasi handphone kita, baik itu WhatsApp ataupun yang lainnya, ataupun pemberitahuan notifikasi media sosial kita. Nah, ketika itu menghancurkan konsentrasi kita daripada membaca. Selain itu juga merusak daripada adab dan juga tata krama terhadap kita yang sedang membaca Al-Quran. Nah, salah satu adab yang benar saat membaca Al-Quran melalui handphone adalah salah satunya mengaktifkan mode pesawat. Nah, atau jika tidak, yaitu mematikan data selulernya. Hal itu bertujuan untuk menghormati daripada firman-firman Allah dengan memberikan 100% perhatian kita daripada membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mencampur adukan waktu kita saat membaca Al-Quran dengan waktu membalas percakapan duniawi yang sangat rendah itu. Karena posisi kita sedang membaca Al-Quran. Jika posisi kita tidak sedang membaca Al-Quran, maka tidak mengapa. Namun jika posisi kita sedang membaca Al-Quran, maka berikanlah waktu 100% kita untuk membaca Al-Quran tersebut. Jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, ini meskipun kecil tapi tidak boleh untuk diremehkan, yaitu menempatkan handphone kita di tempat yang layak. Jangan mentang-mentang kita membaca Al-Quran menggunakan handphone, tapi kita menempatkan handphone tersebut, kita membaca Al-Quran menggunakan handphone kita terbuka lembaran-lembaran mushaf, kemudian kita tidak menaruhnya di tempat yang baik, di tempat yang layak.
Nah, jangan sampai meletakkan HP tersebut di lantai atau di dekat sandal, atau dibiarkan menyala dan kita masuk kamar mandi. Nah, hendaknya jika kita ingin meletakkan handphone di tempat-tempat tersebut, hendaknya kita mengeluarkan aplikasi mushaf tersebut agar supaya kita menjaga daripada adab-adab, tidak sampai menjaga daripada kehormatan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Selain itu, sangat disarankan bagi kita untuk lebih sering menggunakan mushaf fisik atau mushaf cetak dibandingkan kita membacanya dengan HP. Kita boleh menggunakan HP jika situasi tidak memungkinkan untuk membuka mushaf. Kita diperbolehkan untuk menggunakan HP. Kemudian yang terakhir, adab yang paling sederhana namun sering dilupakan, yaitu hendaknya ketika kita menggeser atau men-scroll daripada mushaf yang ada di dalam Al-Quran, yang di dalam handphone tadi, hendaknya kita tidak menggesernya dengan menggunakan jari yang kotor, tangan yang kotor, ya. Walaupun bukan menyentuh mushaf kertas, ya. Tangan yang kotor tidak pantas digunakan untuk berinteraksi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum kita menggeser halaman ataupun membalik mushaf, itu hendaknya kita membersihkan tangan kita agar supaya tidak kotor, karena hal ini merupakan penghormatan kita juga terhadap daripada Al-Quran, ya. Menggunakan pakaian yang sopan dan menghadap kiblat saat kita membaca Al-Quran dari handphone. Kesimpulannya adalah adab dalam memperlakukan kalamullah sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Pengamalan agama yang terbaik dan benar harus selalu dijaga dengan penuh iman dan penghormatan. Interaksi dengan Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga merupakan ibadah yang memerlukan kesiapan lahir dan batin. Mari kita sama-sama menjaga adab kita terhadap memperlakukan Al-Quran dengan menjaga kesucian ketika kita hendak berinteraksi atau membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang baik yang bisa diambil manfaatnya, itu merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika terdapat kesalahan, kekhilafan yang tidak saya ketahui, itu murni daripada kesalahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.